Episode 18. Dara terdiam di ujung ranjang. Biasanya David akan datang menyelinap jika Harry tidak ada, tapi kini takkan ada lagi orang yang akan datang. Dara menggelengkan kepalanya pelan. Rasa rindunya pada David sangat memuncak, tapi dia harus bisa melepaskan kekasih gelapnya itu. David berhak dengan kehidupannya. Dara hanya seorang selingkuhan untuk David. Upik abu yang bermimpi untuk menjadi Cinderella, tapi nyatanya dia harus bangun dari tidur panjangnya dan menerima kenyataan kalau suaminya bukan siapa-siapa. Dara mencoba memejamkan matanya, agar malam ini cepat berlalu dan bayangan David cepat menghilang. Sudah dong Ran. Sekarang kan aku sudah di sini. Kenapa harus marah-marah lagi sih? Mas, bisa-bisanya kamu tidak mau mengangkat teleponku saat dengan perempuan kampung itu. Apa hebatnya dia hingga bisa membuatmu lupa denganku? Kesal Rania. Ran, aku harus adil. Kamu tahu kan kalau aku punya Dara. Jadi biar dia tidak curiga sebisa mungkin aku harus temui dia juga Ran. Bujuk Harry, Mas aku hamil Mas, hamil anak kamu. Seharusnya kamu lebih banyak menghabiskan waktu denganku. Malam-malam aku ngidam. Terkadang aku muntah-muntah kamunya nggak ada. Aku tertekan Mas kalau begini. Ungkap Rania membuat Harry serba salah. Di sisi lain Harry sudah mulai menyukai Dara. Karena Dara tidak pernah menuntut apapun darinya, apalagi saat ini Dara jauh lebih cantik daripada Rania. Dan di ranjang pun Dara lebih jago dari Rania yang sekarang. Perutnya sudah mulai membuncit. Tapi Harry tidak bisa begitu saja mencampakkan Rania, pasti dia tidak akan terima, jadi mau tak mau Harry harus tetap berperan ganda begini. Menjadi suami yang baik di depan Dara. Ran, maafkan aku ya, bukan mauku begini, tapi aku sebagai anak juga harus berbakti pada ibuku Ran. Hanya dia yang aku punya saat ini. Untuk urusan uang bukannya kamu sudah aku lebihkan, bahkan Dara hampir aku potong tiap bulannya. Ujar Harry lembut. Aku tidak mau tahu Mas. Bulan depan aku mau beli perlengkapan anak kita. Kamu harus memotong uang Dara 2 juta atau bahkan semuanya. Aku butuh banyak biaya. Pinta Rania. Ran mana bisa begitu? Kalau kamu tidak mau kamu boleh pergi, aku bisa hidupi anak ini sendiri Mas. Ancam Rania. Harry hanya menggelengkan kepalanya. Jika dia pergi dan Rania tidak mengganggu ibu atau Dara, Harry siap meninggalkan perempuan itu, tapi jika dia pergi sudah pasti Rania akan nekat mencari Dara atau ibunya. Bisa-bisa hancur image yang dia bangun selama ini. Di mata keluarganya, Harry seorang anak pekerja keras dan baik, tapi nyatanya dia berpoligami. Nanti aku coba cari cara Ran. Ujar Harry lemah. Terserah kamu mau cara apa Mas. Yang jelas bukan depan aku mau uang tambahan lebih untuk beli keperluan anak kamu. Kamu tahu sendiri kan sekarang apa-apa itu mahal Mas. Belum lagi susu bayi nanti setelah lahir. Kamu kan bisa menyusuinya Ran. Kalau aku menyusuinya sudah pasti kendur Mas asterisku. Kamu ini bagaimana? Tubuhku ini Mas untuk kamu juga, kalau semuanya sudah kendur siapa yang rugi? Kamu juga kan? Nanti kamu malah tidak puas dan cari jajan di luar sana lagi. Atau kamu sudah punya pikiran untuk bersama Dara saat aku melahirkan? Tuduh Rania. Jangan bicara aneh-aneh Ran. Sudahlah kepalaku pusing jika terus berdebat begini. Kesal Harry lalu pergi meninggalkan Rania. Harry lebih memilih tidak di kursi tamu daripada terus mendengar ocehan sang istri. Tidur saja di luar sana. Kapan perlu nggak usah pulang sekalian.
teriak Rania dari dalam kamar. Hufes, pulang salah nggak pulang salah. Nasib-nasib, gumam Harry menutup tubuhnya dengan selimut. 4 hari sudah berlalu, Dara semakin terlihat murung. Dia mencoba menghilangkan bayangan David tapi tak kunjung bisa hilang. Tiba-tiba ponsel Dara berbunyi membuatnya sedikit kaget. Ibu, Ran, gue angkat telepon dulu ya. Minta tolong diterusin Ran. Ujar Dara sambil tersenyum kecil dan diangguki Ranti. Iya bu, kenapa? Tanya Dara. Lagi di mana Ra? Lagi kerja bu. Kenapa? Tanya Dara penasaran karena mendengar suara sang ibu khawatir. Itu Ra, si Rais. Tadi Rais abis nonjokin anak orang. Berantem? Astaga bu, kok bisa? Tanya Dara panik. Ibu juga nggak tahu Ra. Terus sekarang gimana bu? Tanya Dara lagi. Pipinya memar sama bibirnya sedikit lecet. Jawab sang ibu menjelaskan. Lawannya gimana bu? Pingsan Ra. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, Rais kenapa bisa begitu ya bu? Biasanya dia nggak pernah nakal. Katanya dibully gitu. Ibu juga nggak ngerti Ra. Sekarang ibu diminta bayarin rumah sakit anak itu terus uang pengobatan di luar nanti sekitar total 10 juta Ra. Gimana ya Ra? Kalau nggak dibayar ya ke kantor polisi urusannya. Tanya sang ibu ketakutan. Dara terdiam sejenak, dia tidak memiliki tabungan karena selama ini uang gajinya sepenuhnya dia berikan untuk sang ibu dan uang dari Harry tidak pernah tersimpan sedikit pun. Gimana ya bu? Ujar Dara ikut panik. Sebenarnya ibu malu mau bilang sama kamu Ra. Karena tiap bulan kamu sudah ngirimin ibu uang. Tapi ibu nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi nak. Si Rais pakai acara berantem segala. Buat pusing kepala ibu saja. Tensi bapakmu saja sudah naik ini Ra. Cerita sang ibu. Coba nanti aku cari pinjaman di kantor ya bu. Mana tahu dapat. Iya Ra. Coba kasih HP-nya sama Rais bu. Aku mau tanya kenapa bisa berantem. Ujar Dara. Bu Aminah segera memberikan ponsel pada anak lelakinya itu. Ini mbakmu mau bicara. Ujarnya. Iya mbak. Rais kenapa bisa berantem gitu dek? Kamu nggak kasihan bapak sama ibu apa? Mereka sudah tua, jangan dikasih pikiran lagi. Kenapa dek? Kok sekarang kamu tambah bandel aja? Oceh Dara. Mereka bilang kita orang miskin mbak. Beli motor aja nggak mampu. Terus apa gunanya mbak kerja di Jakarta kalau hidup kita masih susah di kampung? Makanya aku tinjokin aja mbak, jelas Rais. Apalagi si Diko mbak, dia bilang mbak mandul. Astaga, anak siapa dia? Anak Bude Darmi yang punya warung di ujung gang rumah kita mbak. Katanya tahu dari ibu-ibu kampung yang sering beli sayur. Jawab Rais lagi membuat Dara menghela nafas panjang. Udahlah dek. Nggak perlu dipikirin. Yang jelas kita nggak minta makan sama mereka. Sekarang kamu jangan berantem lagi ya. Kasihan ibu. Iya mbak. Iya sudah mbak tutup dulu. Mbak masih harus kerja. Salam sama bapak dan ibu, dijaga mereka dek. Iya mbak. Jawab Rais patuh. Dara menghela nafas panjang setelah menutup ponselnya. Ada perasaan kasihan pada keluarganya yang terus bully di kampung. Sepulang kerja Dara segera menuju ATM. Dia ingin melihat isi ATM yang diberikan David. Mau tak mau dia harus mempergunakan uang itu terlebih dahulu. Jika suatu saat David meminta ganti, dia akan membayarnya meskipun dengan cara mencicil nanti.
Maaf Mas David, aku ambil dulu uangmu 10 juta. Gumam Dara saat masuk ATM. Dara memasukkan PIN-nya dan melihat saldo. Dara tertegun saat melihat nominal uang di ATM yang diberikan David bertambah banyak. Terakhir dia gunakan seminggu sebelum David ke Bali dan jumlahnya masih 200 juta lebih. Tapi sekarang justru bertambah jadi 500 juta. Kapan David menambahnya, pikir Dara bengong. Pinjam dulu Mas. Batinnya mentransfer uang sejumlah 15 juta pada sang ibu. Bu, sudah aku transfer ya. Sisanya ibu pegang saja dulu, mana tahu nanti masih ada kebutuhan lain. Ujar Dara menghubungi sang ibu. Terima kasih Ra. Maaf ibu merepotkanmu nak. Sampaikan salam ibu untuk Harry ya. Bilang terima kasih. Iya bu. Jawab Dara menutup ponselnya. Itu bukan uang Mas Harry bu. Tapi Mas David. Seharusnya ibu berterima kasih dengan mantan kekasihku itu. Batin Dara. Pa, besok aku mau pulang ke Jakarta. Kenapa? Tanya Pak Harun. Kondisi papa juga mulai membaik, aku harus menyelesaikan pekerjaanku di sana Pak. Tapi aku janji akan pulang lagi kemari lagi setelah semuanya selesai. Boleh tapi jangan lama-lama, besok kamu berangkat dan minggu sudah harus pulang lagi ke sini. Kamu tahu kan kondisi papa belum begitu pulih, jadi takut terjadi apa-apa. Tidak mungkin Miranda menunggu papa sendiri. Ucap Pak Harun. Kan ada Fanny juga Pak. Fanny banyak pekerjaan. Kasihan kalau diganggu. David berpikir sejenak, tidak masalahlah 2 hari daripada tidak sama sekali. Dia sangat merindukan Dara saat ini.